Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliatul Hasanah, CPP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Di sini saya nanti akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini nanti saya akan mewawancarai Ibu Suwarti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tambak Mulyo. Baik, Assalamualaikum Bu Suwarti. Waalaikumsalam Bu Ella. Selamat siang Bu Ella. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Ella hari ini? Mudah-mudahan baik sama dengan kondisi di kami saat ini. Alhamdulillah baik juga. Di sini saya minta waktu Ibu untuk bisa berbincang-bincang dan mau saya wawancara Ibu. Ada waktu? Siap, ada Bu Ella. Silakan. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral di SD Negeri 1 Tambak Mulyo. Ini untuk melengkapi tugas kami Bu, tugas CPP Angkatan 11 pada modul 3.1. Bisa dimulai Ibu? Bisa, silakan. Baik. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu? Dengan dijelaskan. Ya, terima kasih Bu Ella. Yang pertama tentunya mengidentifikasi dulu terkait dengan situasi konflik ataupun nilai-nilai yang mendasari adanya sebuah keputusan. Misal, sebagai contoh kasusnya apakah itu kejujuran, apakah itu integritas, keadilan atau tanggung jawab. Setelah itu kemudian kita implikasikan dari tadi kita implikasikan menjadikan sebuah tindakan atau keputusan. Jadi tidak ujuk-ujuk diputuskan, akan tetapi kita pelajari dulu identifikasi, kemudian tinjau dari identifikasi itu barulah muncul sebuah tindakan. Nah, apabila dari pilihan tersebut adalah memiliki konsekuensi yang dua-duanya itu sulit, ya artinya diambil yang satu, yang lain berpengaruh, artinya saking bingungnya karena kondisi dua-duanya itu istilahnya saling diambil sini, yang sini juga merasa, artinya perasaan yang di istilahnya bukan dikorbankan tetapi perasaan yang terkena. Nah, setelah kita itu kemudian kita telaah dari pihak-pihak yang ada dalam situasi tersebut, artinya tidak dari pihak yang dalam hal ini untung ataupun dalam hal ini yang dalam posisi awal itu untung dan rugi tentunya. Terus kemudian adakah kepentingan yang diharapkan setelah dari pemetaan itu, adakah kepentingan yang mendesak dari pandangan tadi. Terus kemudian mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat ataupun norma-norma yang aturan-aturan yang ada, sehingga perlu kita diskusikan bersama dengan teman, karena kita di sekolah kan memiliki rekan kerja, memiliki teman, sehingga dari teman itulah nanti bermuncullah ide. Nah, setelah terkumpul itu baru nanti ada istilahnya pendapat, pandangan yang berbeda. Dalam hal ini masing-masing itu memiliki implikasinya sendiri-sendiri, memiliki etika dan memiliki, artinya dari beberapa pandangan itu nanti ada etikanya, situasinya yang bisa membawa atau bisa merujuk kepada sebuah keputusan. Demikian Bu Ella terkait dengan istilahnya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Bu. Yang berikutnya itu pertanyaan yang kedua, itu untuk selama ini Ibu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama besar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, monggo bisa dijelaskan. Iya.
tentu yang pertama dan utama libatkan seluruh rekan yang ada, karena itu satu kekayaan dan satu modal utama. Dengan kita bersama pasti bisa, itu sebagai semboyan awal. Terus kemudian dari mereka tentunya, dari beliau tentunya memiliki pendapat yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari yang berbeda itulah kemudian akan ada solusi yang paling sesuai dengan kepentingan dari semua pihak. Terus kemudian dampak atau penerapan di jangka panjang ataupun tujuan yang diselesaikan dari permasalahan itu. Tentunya kita juga perlu mempertimbangkan nanti kedepannya mau seperti apa. Terus kemudian memastikan bahwa tindakan yang diambil itu sesuai dengan prinsip etika, kemudian norma yang berlaku baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di peraturan-peraturan yang ada. Jadi tidak cara bahasa kita itu semaunya sendiri. Sehingga kita perlu mempertimbangkan aturan-aturan yang ada. Kemudian setelah terjadi sebuah kesepakatan, tentu tinjau kembali apakah keputusan yang kita ambil, sudut pandang yang kita ambil itu memastikan bahwa tindakan yang kita ambil itu diterima atau tidak oleh lingkungan sekitar, norma yang ada, teman-teman yang ada. Jadi tidak keputusanku itulah yang benar, itu tidak, tetapi apakah itu bisa diterima atau tidak. Terus kemudian bila memungkinkan gunakanlah data-data. Jadi tidak asal, tetapi sebelumnya kita menggunakan data-data yang bisa kita ambil sebagai penguat dari sebuah keputusan. Terus kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada data yang akurat, dan hasilnya kalau itu datanya akurat, tentunya hasilnya akan akurat, dan ke depan tentu semua pihak akan bisa menerima. Terus pertimbangan di selanjutnya, apakah ini nanti akan berdampak pada satuan pendidikan, pada masyarakat, ataupun pada lingkungan yang ada di sekitar kita, sehingga perlu ada pertimbangan khusus terkait dengan segala sesuatunya yang kita tentukan. Terus kemudian solusi yang berikutnya, atau usahakan dalam menemukan solusi itu semua pihak itu merasa terangkul, atau semua pihak itu merasa bahwa kebutuhan kami terpenuhi, sehingga masing-masing tidak ada yang dirugikan. Seperti itu Bu Ella terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita. Terima kasih Ibu, sangat jelas sekali Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Ibu. Pertanyaan ketiga itu adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Terima kasih Bu Ella. Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan di sekolah kita ini tentunya adalah bahwa pengambilan keputusan itu tidak bertentangan dengan norma, dengan aturan, tidak bertentangan dengan suasana yang tidak memungkinkan. Artinya setiap pengambilan keputusan tentunya ada berdampak dan melibatkan teman, rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian pada saat memahami atau mendapatkan informasi, tentunya tidak bisa lepas dari data-data yang ada. Artinya sebelum memutuskan sebuah keputusan yang itu nanti akan dibawa bersama, tentunya seperti tadi saya sampaikan bahwa kita perlu menganalisis data, mengumpulkan data, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar itu berdasarkan informasi, sehingga tidak muncul sepihak, sehingga dalam konteks lingkungan sekolah, norma masyarakat dan sebagainya saling mewakili, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, dirugikan dan sebagainya. Kolaborasi dalam hal ini tentunya selalu dibutuhkan terkait dengan keputusan yang diambil secara berkolaborasi. Tentunya hasilnya itu bisa mewarnai dan bisa mewadahi seluruh yang ada. Terus di samping itu juga kita perlu mempertimbangkan dampak dan sebuah keputusan itu nantinya ini memiliki bisa mewarnai, memiliki dan bisa istilahnya mengkolaborasikan apa tidak di antara
teman-teman yang ada, sehingga nanti kalau itu mewarnai semuanya, sehingga masukan, pandangan, dan apa saja keputusan yang didapatkan itu mampu dan bisa menjunjung tinggi nilai etika, bisa menjunjung nilai kebersamaan, sehingga nantinya hasilnya diharapkan itu menimbulkan atau dampak yang dihasilkan atau istilahnya ending dari itu bisa dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan dalam hal ini dari keputusan itu. Seperti itu Bu Ella. Oke, terima kasih Bu. Yang selanjutnya menarik sekali tadi ya Bu. Berikutnya adalah peran keempat, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Suwati selaku kepala sekolah ini SD Negeri Pak Mulyo Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Yang pertama tentunya kita selalu berempati, kita selalu peduli, kita berkolaborasi, karena itu kunci utama. Segala sesuatunya kalau itu sudah kita lakukan tentunya akan berhasil baik dan intinya ending yang diharapkan adalah keputusan bisa berdampak. Ya, artinya dengan memperhatikan perasaan, perspektif, pandangan, kemudian pendapat dari berbagai pihak, ini akan mewarnai keputusan, mempengaruhi individu atau mempengaruhi rekan-rekan kerja atau mempengaruhi perasaan yang ada itu bukan seolah-olah lagi secara psikologis, oh saya diterima di lingkungan tempat kami berada, sehingga dengan besar hati dan besar jiwa beliau akan mengutarakan apa yang ada pada sanubari hatinya, sehingga ini akan istilahnya mewarnai seluruh yang ada. Terus kemudian memastikan bahwa keputusan yang diambil itu sesuai dengan tadi seperti saya sampaikan, kebijakan yang ada, peraturan yang ada, kita itu tidak bertentangan, sehingga kita akan ibarat kita jalan, kita berjalan di atas rel, ibarat kereta api berjalan itu berjalan di atas rel, sehingga tidak tidak bertentangan dengan norma yang ada. Selama kita tidak bertentangan dengan norma yang ada, tentunya kebahagiaan, ending dan sebagainya adalah keberhasilan yang kita dapatkan. Seperti itu Bu Ella. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya waktu, biasanya yang jelas itu waktu. Begitu ada permasalahan, kalau menurut perspektif yang ada pada pandangan saya itu, jangan tunda permasalahan, tapi selesaikan permasalahan saat ini juga, sehingga tidak menunda-nunda menyelesaikan permasalahan. Sebab dengan ditunda permasalahan akan ngumpul, bahkan bertambah dengan permasalahan yang baru lagi. Sehingga menurut prinsip saya, pada saat terjadi sebuah istilahnya sesuatu yang perlu diselesaikan, selesaikanlah saat ini juga. Tidak, kalau hari ini bisa, kenapa harus menunggu waktu yang selanjutnya. Terus kemudian kadang-kadang itu juga ada di samping waktu, kita ada tekanan dari luar. Artinya pada saat kita membuat keputusan itu, apakah itu mempunyai dampak dari keputusan yang kita ambil itu, sehingga dari dua itu tadi perlu kita pertimbangkan, dari waktu dan dari adanya apakah ada tekanan dari di luar dari pihak-pihak kita, itu sebagai dasar atau sebagai istilahnya tantangan yang harus kita selesaikan. Kita tidak akan lari, kita tidak boleh lari dari tantangan yang ada. Sebagaimana cara kita atau bagaimana caranya kita mampu untuk menghadapi tantangan yang ada tadi, yaitu berupa tekanan waktu dan juga adanya tekanan dari pihak luar. Tapi insya Allah bisa teratasi manakala terjadi kolaborasi, terjadi begitu ada permasalahan, selesaikan saat itu juga, sehingga tidak menambah panjang permasalahan. Seperti itu Bu Ella. Oke. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk ataupun prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Singkat saja Bu.
merambah ke pertanyaan jawaban yang tadi, tentunya begitu ada selesaikan. Hari ini bisa, kenapa menunggu esok hari? Yang bisa kita kerjakan hari ini. Seperti halnya dengan hari ini terjadi permasalahan, hari ini juga mari kita solusikan bersama. Yang pertama dan utama adalah kolaborasi, tentunya adalah amat sangat mewarnai sebuah hasil. Untuk itu jawabannya adalah tidak ada waktu, tidak ada setting waktu, tidak ada jadwal tertentu, tetapi begitu ada, selesaikan dengan segera. Seperti itu Bu Ella. Intinya adalah apabila ada permasalahan tidak ditunda nanti besok, apalagi besok lagi iya. tapi diselesaikan sekarang, ini juga. Hari ini bisa kenapa menunggu hari besok supaya tidak menambah masalah gitu. Betul sekali. Oke. Berikutnya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Ada banyak. Kalau pertanyaannya apakah ada, sangat banyak. Adanya rekan kerja yang sangat luar biasa, adanya orang tua wali yang sangat luar biasa, adanya komite paguyuban, pengurus paguyuban, yang itu semua adalah kekayaan bagi kami. Kami berdayakan semuanya untuk bisa berperan serta pada tupoksinya masing-masing, sehingga tidak ada yang sulit dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal menyelesaikan permasalahan, karena kami selalu bisa dengan bersama. Seperti itu Bu Ella. Intinya adalah dengan bersama kita bisa. Iya. Dan berkolaborasi Ibu. Iya. Berikutnya ini yang terakhir Ibu. Terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, terima kasih. Dari pengalaman tadi tentunya banyak sekali yang dapat saya petik terkait dengan pembelajaran dilema etika dan rujukan moral. Ya, yang pertama adalah kita harus selalu mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga cara bahasanya itu kita tidak beras-beras dalam menyelesaikan sebuah, baik itu permasalahan, kegembiraan ataupun yang lain, apalagi itu sebuah permasalahan ya. Tetapi kita tidak lari, kalau kita ada permasalahan ya kita lari, itu tidak, tetapi tetap kita hadapi permasalahan itu dengan trik-trik yang tadi, adanya kolaborasi, adanya kebersamaan, adanya bahwa kita selesaikan saat itu juga sebuah trik yang harus kita laksanakan. Terus kemudian pertimbangan dengan sebaik-baiknya di segala sisi. Terus kemudian kita ingat juga adanya norma. Kita tidak boleh kita abaikan norma yang ada di sekeliling kita, karena kita terlepas dari norma sama saja kita akan melawan adat atau melawan arus atau melawan aturan yang ada. Terus kemudian dengan ini juga jadi menambah wawasan Bu Ella. Ya, saya juga jadi tahu seperti apa sebenarnya untuk keseharian pernah melaksanakan atau mengalami kejadian itu, tapi baru istilahnya inilah yang namanya dilema etika, inilah yang namanya rujukan moral. Terus kemudian bermusyawarah dalam segala sesuatunya, baik itu lingkupnya kecil, lingkupnya besar, kedepankan selalu untuk bermusyawarah dan berkolaborasi dalam segala hal. Terus kemudian mengambil keputusan, dengan sering mengambil keputusan, dengan sering adanya sebuah benturan, dengan sering adanya sebuah masalah adalah pengalaman tersendiri. Karena patah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan ini adalah pengalaman yang terbaik, bisa memutuskan, bisa bercerita banyak tentang bagaimana sih mengambil keputusan terkait dengan adanya dilema etika dan juga adanya rujukan moral. Dengan begitu, maka dengan seringnya kita terbentur sebuah dilema, kita akan terampil dalam menghadapi segala sesuatunya. Seperti itu Bu Ella, mungkin kurang berkenan dan juga mungkin kurang tepat dalam memberikan solusi dan juga memberikan pengalaman terkait dengan dilema etika dan rujukan moral.
mohon untuk bisa ditambahkan lagi dengan hal-hal yang baru. Tentunya saya pun perlu terus berguru dan belajar kepada yang muda. Terima kasih sekali Bu Ella untuk hari ini. Terima kasih sekali Bu Suwarti atas waktunya dan juga atas penjelasan paparan yang begitu jelas, luar biasa. Semoga di SD kita, di sekolah kita itu apabila ada dilema segera untuk kita tangani dan tidak ada dilema-dilema yang lain. Kalaupun ada, semoga